Mungkin ada beberapa dari kalian yang punya jerawat, terus udah pakai skincare dan nggak sembuh-sembuh. Jadi gini, memang ada jerawat yang bisa sembuh pakai skincare, ada juga yang nggak bisa. Jadi dia memang butuh obat bahkan sampai harus namanya perawatan. Jadi nanti aku akan bahas nih jenis-jenis apa aja jerawatnya sampai solusinya, ya. Aku Dokter Richard, yuk kita bahas. Nah, sebenarnya punya jerawat itu normal-normal aja. Biasanya umur 11 sampai 30 tahun tuh lagi sering-seringnya kena jerawat. Atau bahkan, semua orang itu pernah ngalamin yang namanya jerawat. Ada nggak yang nggak pernah kena jerawat? Coba tulis di kolom komen deh. Terus juga, jerawat itu munculnya bukan cuma di muka aja, tapi bisa kadang-kadang di badan juga. Biasanya di punggung atau di tangan, di bagian lainnya. Dan buat sembuhin jerawat itu bukan butuh waktu yang sebentar, dia butuh waktu yang lumayan panjang. Jadi memang harus terus-terus konsisten dilakukan tata laksana atau buat cara penyembuhan jerawat, terus juga diatur pola makan dan sebagainya. Karena memang bentuk jerawat pun berbeda-beda, jadi penanganannya juga berbeda-beda. Jadi kita bahas nih. Jadi memang pada dasarnya jerawat itu kebentuk karena minyak, sel kulit mati, sama kotoran yang nyumbat pori-pori dan dia nggak bisa keluar. Jadi jerawat itu juga ada dua bentuknya, ada yang meradang dan tidak meradang. Jadi bakal kita bahas lebih detail nih. Yang pertama, jerawat yang nggak meradang. Jadi memang biasa disebut dengan comedonal acne. Dia ada dua tuh, yang biasa dibentuk whitehead atau closed comedo, atau juga yang disebut dengan blackhead atau open comedo. Dia ini biasanya karena memang minyak, sel kulit mati yang nyumbat di pori-pori dan dia nggak bisa keluar. Kalau yang whitehead nggak bisa keluar, kalau yang blackhead itu biasanya kan kebuka tuh, bisa keluar, tapi harus dilakukan treatment atau dan sebagainya. Memang ini bentuk jerawat yang paling ringan, tapi tetap aja nggak boleh dipencet-pencet. Soalnya kalau kamu pencet-pencet, nanti bakal bikin jerawat kamu malah makin meradang gitu. Jadi memang ada cara buat ngilanginnya. Kalau memang kamu lakuin di rumah, bisa pakai skincare misalnya kayak clay mask. Clay mask itu dia akan bantu ngebersihin kulit mati kamu, sama dia akan menyerap minyaknya. Atau kamu bisa pakai skincare kayak AHA, alpha hydroxy acid. Contohnya itu seperti glycolic acid, itu bahan aktifnya ya. Atau kamu bisa juga pakai BHA, biasanya beta hydroxy acid atau salicylic acid. Atau bahkan kamu bisa pakai skincare kayak retinol. Nah, biasanya bisa bentuk dalam serum atau mungkin moisturizer atau sabun cuci muka pun. Jadi memang itu bisa kamu pakai dan bisa kamu gunakan. Dan kalau misalnya kamu memang mau coba, itu kamu bisa pakai dari konsentrasi yang paling rendah dulu aja. Supaya kenapa? Supaya kulit kamu nggak jadi iritasi. Dan kalau misalnya udah selama 6 minggu, kulit kamu tidak ada perubahan, ada baiknya kamu untuk konsultasi ke dokter atau mungkin ganti skincare-nya dulu. Yang berikutnya itu ada jerawat meradang dan infeksi. Jerawat yang kayak gini itu nggak boleh dipencet-pencet karena bakal bikin muka kamu jadi scar atau bopeng dan itu bakal susah banget buat disembuhin. Nah, dia ini namanya jerawat papul sama jerawat pustul dan itu rasanya akan sakit, terus merah sama agak kelihatan bengkak. Cara buat hilanginnya itu kamu masih bisa pakai skincare, contohnya sama kayak tadi, ada AHA, BHA, alpha hydroxy acid, beta hydroxy acid, glycolic acid dan sebagainya, atau bisa pakai retinol juga. Terus juga boleh kamu tambahin yang namanya obat totol, contohnya seperti bahan aktifnya itu benzoyl peroksida, atau bahkan kamu bisa pakai antibiotik dan itu harus dengan resep dokter. Selanjutnya itu ada jerawat radang yang berat, namanya itu jerawat nodul sama jerawat kistik. Nah, biasa kita kenal dengan jerawat mendem namanya. Nah, dia itu sama rasanya kayak sakit, merah, bengkak juga, tapi biasanya ukurannya lebih besar dan dia lebih menyebar. Nah, cara hilangin nih untuk jerawat seperti ini itu udah nggak bisa pakai skincare, tapi kita harus konsultasi sama dokter. Karena nanti akan butuh obat, entah itu obat yang diminum atau obat yang dioles, karena butuhnya udah bukan skincare lagi gitu ya. Contohnya misalnya kayak penggunaan antibiotik. Nah, itu kan harus dipantau sama dokter tuh. Atau mungkin penggunaan obat-obat oles seperti tretinoin itu harus dengan pengawasan dokter ya. Atau bahkan butuh treatment. Contohnya itu mungkin seperti laser, terus mungkin seperti chemical peeling, atau bahkan disuntik jerawatnya menggunakan steroid supaya jerawatnya lebih cepat sembuh. Oke, jadi balik lagi, nggak semua jerawat itu bisa pakai skincare. Ada memang penanganan yang lebih lanjut seperti tindakan medis ya, pengobatan dan sebagainya supaya jerawat kamu lebih cepat sembuh. Yang penting tindakannya itu harus tepat gitu ya, supaya jerawat kamu sembuh dan membaik kulitnya. Tapi tenang aja, jerawat itu sebenarnya bisa dicegah. Oke, yang pertama itu cuci muka supaya pori-pori kamu bersih dulu ya, supaya minyak yang nggak numpuk di pori-pori kamu dan nyumbat dan jadi jerawat.
Terus jangan lupa untuk menggunakan basic skincare atau skincare dasar seperti contoh cuci muka tadi, face wash. Terus juga pakai moisturizer sama sunscreen. Pilih yang sesuai jenis kulit kamu. Terus juga pakai sunscreen minimal SPF 30 ya. Jangan lupa juga untuk jaga pola hidup, ya apalagi dari pola makan. Kurangin makan manis, terus jangan kurangin yang makanan dari produk tuh kayak keju, yogurt, susu, atau mungkin es krim. Terus juga kurangin makan pedas ya. Jangan lupa juga untuk kurangin begadang. Kalau emang nggak perlu lah, nggak usah ya, supaya kulit kamu bisa healing dengan benar. Jangan lupa juga untuk ganti sarung bantal setiap seminggu atau 2 minggu sekali lah, karena sel kulit mati kamu nempel tuh terus ya, sama handuk juga. Nah, untuk mencegah apa? Mencegah si bakterinya itu nempel ke kulit kamu dan meningkatkan resiko jerawat gitu ya. Oke, jadi itu aja dari aku. Kalau kamu memang suka kontennya, jangan lupa di like. Kalau kamu mau tanya lebih banyak, boleh tulis di kolom komentar. Atau mungkin mau tahu lebih banyak, kamu boleh subscribe, oke? Aku Dr. Richard, terima kasih, semoga bermanfaat.